Ada rumah yang dibangun untuk melindungi. Dan ada rumah yang diam-diam berubah menjadi perangkap. Namaku Misna. Aku selalu percaya bahwa tembok yang tinggi dan pintu yang terkunci adalah batas antara aku dan bahaya. Tapi siang itu, aku belajar satu hal yang menghancurkan segalanya, bahwa bahaya seringkali punya kunci cadangannya sendiri. Siang itu dimulai dengan sangat indah. Kabin mobil Mary terasa seperti kapsul masa depan dingin, empuk, dan tenang. Di sana, di antara aroma jok kulit dan suara AC yang halus, aku merasa sangat dekat dengan mimpiku. Mer, lucu sekali boneka itu. Dari dulu kamu suka boneka ya? Aku juga punya boneka, tapi bukan dari toko. Ayahku bikin dari kayu. Aku nggak ingat sejak umur berapa. Tapi sampai aku meninggalkan kampung, boneka itu masih ada di meja belajarku. Aku suka menambahkan baju atau rok dari kain sisa. Namanya Menong. Lucu sekali kalau aku ingat. Rasanya bangga, karena aku yang menjahit bajunya sendiri. Wah, jadi kamu sudah menjahit sejak kecil. Pantas saja sekarang bisa sampai ikut lomba nasional. Obrolan ringan itu membuat kabin mobil terasa hangat. Dari boneka kecil di dashboard hingga boneka kayu di kampung. Semuanya seperti benang merah yang menjahit masa lalu dengan masa depan. Ngomong-ngomong, waktu di kelas tadi, kamu bilang rencana desainmu perpaduan modern dengan tradisional. Maksudnya gimana? Mer, bukan tradisional Jawa. Aku ingin pakai corak kain Timor, dipadukan dengan warna hijau zaitun yang segar. Rasanya pas sekali untuk panggung nasional. Ada kekuatan tradisi, tapi juga berani tampil beda. Salut Misna. Ibu Ana pasti bangga. Tidak heran kamu terpilih oleh beliau di studio Ana Kavashevic Fashion Atelier. Aku hanya ingin mencoba sesuatu yang jujur dari hatiku. Sama seperti dulu aku menjahit baju untuk Menong. Rasanya sederhana, tapi penuh makna. Percakapan itu berlanjut ke teknik menjahit pleats dengan kain halus. Kami membahas lipatan kecil, tentang kesabaran menarik kain agar jatuhnya lembut dan rapi. Lalu Mary bercerita, di kota menjahit sering terasa seperti pekerjaan, bukan lagi kebiasaan yang dinikmati. Aku membandingkannya dengan keluarga di kampung menjahit, dilakukan sambil bercengkrama, ditemani kopi panas dan cerita ringan. Kami lalu membicarakan keluarga, tentang rumah yang selalu ramai saat makan, tentang gudeg, sayur asem, dan tempe goreng hangat. Mary terdiam sejenak. Katanya hal-hal sederhana seperti itu justru terasa jauh di kota. Mobil kemudian melambat, dan obrolan kami terhenti saat berhenti di depan rumah Om Narita. Misna lalu turun dari mobil, melambaikan tangan pada Mary. Misna mengikuti langkahnya masuk ke rumah. Sementara Mary tersenyum dari balik kaca. Obrolan ringan itu membuat kabin mobil terasa hangat. Dari boneka kecil di dashboard hingga boneka kayu di kampung, semuanya seperti benang merah yang menjahit masa lalu dengan masa depan. Kami bicara tentang kain, tentang lipit, tentang panggung internasional di Bandung yang sebentar lagi akan kusentuh. Duniaku sedang mekar. Aku bukan lagi gadis gunung yang hanya melihat kabut merbabu. Aku adalah Misna, calon desainer yang sedang menjemput cahayanya. Rumah Om Narita menyambutku dengan kesunyian yang ganjil. Bu Arti dan Zakia sedang pergi ke Boyolali. Aku sendirian, tapi aku tidak merasa takut. Aku melakukan ritualku seperti biasa. Memastikan pintu depan tertutup rapat, memutar kunci hingga terdengar suara klik yang menenangkan. Aman. Pikiranku berkata, aku aman. Tubuhku letih. Sesi kursus tadi menyerap seluruh energiku. Aku masuk ke kamar yang rapi, tempat jarum, dan kain desainku tersusun seperti barisan harapan. Aku mengganti baju, menarik napas panjang, dan membiarkan kelopak mataku yang berat menyerah pada gravitasi. Aku tertidur tanpa tahu bahwa aman hanyalah sebuah ilusi. Di luar, sebuah mobil HR-V abu-abu berhenti di garasi. Om Narita pulang dari Jakarta.
Dia membawa lelah, dia membawa stres, dan dia membawa sesuatu yang tidak bisa kuprediksi. Dia tidak perlu mengetuk, dia tidak perlu memanggil namaku. Di saku celananya, terselip sebuah kunci cadangan. Kunci yang memberinya hak untuk masuk kapan saja, siang atau malam. Tanpa permisi, dunia di luar rumah itu mungkin luas, tapi di dalam sini, tembok-tembok mulai menahan napas. Om Narita melepas sepatunya. Langkah kakinya di lantai ubin terdengar seperti detak jantung yang melambat. Melewati kamar yang pintunya sedikit terbuka. Kamarku, dia berjalan menyusuri ruang tengah yang gelap. Dia berhenti di sana, melihat ke dalam, ke arahku yang sedang bermimpi. Dan untuk pertama kalinya, tembok rumah ini tidak lagi melindungiku. Ia justru memerangkapku. Pintu dibuka. Sore itu, tidak semua hal berakhir dalam tidur. Dalam tidurku, aku merasa suhu udara berubah. Seperti ada dinding lain yang tiba-tiba berdiri di samping tempat tidurku. Aku ingin bangun, tapi mataku terlalu berat. Aku tidak tahu bahwa di saat aku merasa paling aman, tembok pertahananku sebenarnya sudah runtuh sejak suara kunci itu berputar di pintu depan.